Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sari Sukawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, saya Nuki Otista sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 10 dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu Dinda Fauzia, kedua Gina Fadilah, ketiga Fatima Azwa, keempat Wahyu Nitasari, kelima Husniar Mega. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia pada tahun 1928 sampai sekarang. Nah, teman-teman, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak ragam bahasa. Tentunya, bahasa tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dapat diterima di kalangan masyarakat. Tentunya pasti banyak hal atau tantangan yang dilalui untuk menetapkan bahasa Indonesia tersebut. Nah, kali ini rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih dalam tentang perkembangan bahasa Indonesia tersebut. Nah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dinda Fauzia. Ejaan Bahasa Indonesia dari tahun 1928 sampai sekarang. Ejaan Bahasa Indonesia di tahun 1928 masih dalam tahap awal dan belum memiliki bentuk yang baku. Dan pada periode ini, ejaan yang digunakan lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan huruf Arab masih banyak penggunaan huruf Arab seperti A untuk E, misalnya sahaja untuk sehaja, E untuk AI, misalnya negara untuk negara. Pada tahun 1947, ejaan Republik diresmikan. Ejaan ini mengadopsi sistem ejaan yang lebih sederhana dan modern. Ejaan Republik menghapus penggunaan huruf Arab, memperbaiki penggunaan J dan G, dan menetapkan penggunaan U sebagai pengganti OE. Ejaan Bahasa Indonesia terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan hingga saat ini. Ejaan yang berlaku saat ini adalah ejaan yang disempurnakan EYD yang diresmikan pada tahun 1972. EYD menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia dan digunakan secara nasional. Baik, selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1928 sampai sekarang. Dimulainya dari Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di kota Solo, Jawa Tengah, yang mana kongres ini meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van of Witsen. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tepatnya di Medan, Sumatera Utara, yang mana kongres ini meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga yang mana dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November di Jakarta. Kongres ini memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1928. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang keempat, dilakukan pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983 di Jakarta. Kongres ini melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN mewajibkan seluruh warga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu Kamus Bahasa Indonesia yang kelima, yang mana ini itu terjadi pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988, tepatnya di Jakarta. Dilahirkannya karya monumental yaitu KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Jakarta yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kongres Bahasa Indonesia 6, 28 Oktober sampai 2 November 1993, Jakarta. Pengusulan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi lembaga. Kongres Bahasa Indonesia 726 sampai 30 Oktober 1998, Jakarta. Dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa 8, 14 sampai 17 Oktober 2003, Jakarta. Bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Kongres Bahasa Indonesia 9, 28 Oktober sampai 1 November 2008, Jakarta. Pembahasan 5 hal utama: bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa Indonesia, pengajaran bahasa dan sastra, bahasa media massa. Kongres Bahasa Indonesia 10, 28 sampai 31 Oktober 2013, Jakarta. Merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Tantangan perkembangan bahasa Indonesia di zaman sekarang. Pengaruh bahasa Indonesia yang baku dipengaruhi oleh budaya asing dan modernisasi. Hal ini yang menyebabkan munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja yang sering kali menggantikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku.
Peningkatan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, menunjukkan penurunan kemampuan berbahasa generasi muda. Jika dibiarkan, bahasa Indonesia bisa hilang dan tergantikan oleh bahasa gaul di masa depan. Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pergeseran cara komunikasi. Perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Penggunaan singkatan emotikon dan gaya bahasa yang santai menjadi hal yang umum di ruang digital, dan pada beberapa kasus dapat menggerus kualitas bahasa yang benar dan baku. Akibatnya, di kalangan generasi muda terjadi penurunan kemampuan menulis dan berbicara secara formal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif di dunia profesional. Selain itu, persaingan global juga menjadi tantangan yang signifikan dalam transformasi bahasa Indonesia. Dengan konektivitas global yang meningkat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada pengaruh bahasa asing yang makin masif, baik dalam pembentuk kata pinjaman, frasa, atau kosakata baru yang diperkenalkan melalui budaya populer atau industri global. Hal ini memicu kebutuhan akan adaptasi dan pembaruan konstan dalam bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan mampu bersaing dalam panggung global tanpa kehilangan identitas budayanya. Eksistensi bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan di era globalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia hingga saat ini. Eksistensi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh kekonsistenan penggunaan serta didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Konsep tematik terpadu telah memfungsikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam ilmu pengetahuan antar mata pelajaran di lembaga pendidikan. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.